adik-adik, hari ini Lause senang sekali karena hari ini kita mau sama-sama kembali ibadah sekolah minggu. Iya. Nah, adik-adik, hari ini Lause Vika ditemani oleh Lause Putri. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau membuka ibadah kita mau memulai ibadah kita. Yuk, Lause undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Terpujilah Allah. Dengan gerakannya adik-adik. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Puji padanya sebab hikmatnya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih sudah memelihara hidup kami, menyertai kami sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami boleh sungguh-sungguh di dalam ibadah ini, kami boleh menikmati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan? Masih dong. Semangat. Oke deh. Nah, adik-adik, Lause percaya nih Tuhan menciptakan kita semua dalam keberagaman ya Lause ya. Tuhan menciptakan kita beda-beda warna kulitnya, beda-beda rasnya, beda-beda apalagi Lause? Beda bahasa, beda suku. Nah, tapi adik-adik, Tuhan tetap mencintai kita semua. Tuhan tetap sayang pada kita semua. Nah, adik-adik, yuk kita mau memuji nama Tuhan lagi, masih tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara.
firman Tuhan ya Lase. Iya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian adik-adik yang mengatakan bahwa kita mau memanggil Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Supaya apa Lase? Supaya Tuhan Yesus tinggal di dalam Ya, hidup kita. Betul sekali adik-adik. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai pengantar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke adik-adik, sekarang semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian semua? Lasa harap kalian semua sehat dan berbahagia. Oh, ada satu anak nih yang kemarin Lasa ketemu. Dia lagi sedih. Kenapa dia sedih? Dia bilang, curang. Kenapa di negara lain semua sudah bisa jalan-jalan? Sementara di tempat kita masih harus stay di rumah. Karena itu gimana kalau hari ini Lause mau ajak kalian untuk dengar firman Tuhan di tempat lain. Kita mau kemana? Lause mau ajak kalian ke pantai. Ke pantai mana ya? Gimana kalau ke pantai Ancol? Wah, Ancol rame, jangan. Ke pantai Bali, jangan juga. Kita mau ke pantai yang lain. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu untuk ibadah hari ini ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berbicara, biarlah kami boleh mempersiapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami juga disiapkan Tuhan, agar kami bukan menerima apa yang kami inginkan, tapi biarlah Tuhan yang berbicara apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Serta Tuhan juga untuk Lause yang berbicara, biar apa yang disampaikan merupakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya. Kita siap jalan ya. Bawa Alkitab kalian. Lause juga udah bawa makanan untuk kita pergi ke pantai. Let's go. Wah, kita sudah sampai nih di pantai. Pantai apa ya ini ya? Wah, ini adalah Pantai Kaisarea. Tempat di mana zamannya Tuhan Yesus. Pantai ini dibangun oleh Raja Herodes. Wah, berarti zaman itu belum ada COVID. Kita masih aman di sini. Wah, ini pantainya. Kalian lihat pantainya. Beda ya pantainya dengan pantai kita, ada bangunannya. Bangunannya itu ada lengkung-lengkung. Terus ada bangunan di atasnya.
Di atasnya itu adalah jalan. Kalau kalian lihat itu jalan ya, bukan jalanan untuk kendaraan, tapi itu adalah jalan untuk air. Karena zaman itu air dialirkan dari sungai ke tempat yang berpenduduk lewat jalan seperti itu. Wah, di Kaisarea ini ya tinggal orang Yahudi dan juga yang bukan Yahudi. Di Alkitab ada cerita di mana ya Lause ya? Kita baca. Ada di kitab Kisah Para Rasul 10. Menceritakan apa Lause? Menceritakan mengenai Petrus dan Kornelius. Ini adalah peristiwa yang sangat terkenal. Di Kaisarea ini ada seorang yang bernama Kornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan. Nama pasukannya itu adalah pasukan Itali. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi dia taat pada Tuhan. Dia rajin berdoa. Dia juga sering memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Suatu saat sekitar jam 3 siang, dia lagi berdoa di rumahnya. Kemudian dia merasakan ada yang masuk ke rumahnya. Wah, siapa ya? Terus dia lihat. Begitu dia lihat, ada malaikat yang berkata kepadanya, Kornelius. Dia takut sekali. Terus dia bertanya, ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata kepada Kornelius, Kornelius, Tuhan sudah mendengar doamu. Tuhan juga tahu apa yang kamu lakukan. Sekarang utuslah orang ke kota Yope untuk bertemu dengan Petrus. Jemput dia kemari. Saat itu Petrus tinggal menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Kemudian malaikat itu pergi. Setelah malaikat itu pergi, Kornelius memanggil 3 orang. 2 orang anak buahnya dan 1 orang prajurit. Disuruh kemana adik-adik? Mereka disuruh pergi ke kota Yope untuk menjemput Rasul Petrus. Mereka bersiap-siap 3 orang itu dan mereka pergi. Kira-kira kota Yope jauh gak ya adik-adik? Coba kita lihat ya. Wah, kalau lihat di Google Maps, jarak antara Kaisarea ke Yope itu ya, kalau jalan kaki itu sekitar 13 jam. Wah, lumayan jauh juga ya. 3 orang itu berjalan dan mereka baru sampai keesokan harinya. Nah, mereka sudah sampai di kota Yope. Kota Yope itu cakep juga loh. Kota Yope adalah kota pantai. Sama seperti Kaisarea. Kota Yope adalah tempat Yunus. Adik-adik ini cerita Yunus. Waktu Yunus melarikan diri, dia naik kapal. Nah, dia naik kapal yang ini dari kota Yope. Kota Yope ini juga terkenal. Saat zamannya Raja Salomo mau membangun Bait Allah, kayu-kayu yang dari tempat lain didatangkan ke Yerusalem lewat kota Yope. Kita balik ke cerita Rasul Petrus ya. Wah, Rasul Petrus ada di kota Yope nih. Nah, ini rumahnya tempat dia menumpang. Rumahnya Simon di tepi laut. Saat itu sekitar jam 12 siang. Saatnya makan siang nih. Rasul Petrus ke atas rumahnya untuk berdoa. Saat dia sedang mau berdoa, tiba-tiba dari langit turun sebuah kain lebar. Di dalam kain lebar itu ada banyak binatang. Macam-macam binatangnya. Kemudian ada suara yang berkata, "Sembelihlah dan makanlah." Rasul Petrus bingung. Dia lihat yang di dalam kain itu ada banyak binatang. Rasul Petrus itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ada aturan makanan yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu ya misalnya ayam, kemudian kambing, sapi, boleh dimakan.
Tetapi ada juga yang tidak boleh dimakan. Kalau yang tadi boleh dimakan ya, makanan halal. Yang tidak boleh dimakan ya, makanan haram. Contohnya apa nih? Ada unta, ada babi, ada kelinci. Karena itu Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram atau tidak tahir." Tidak tahir itu artinya tidak bersih ya, tidak boleh gitu loh. Suara itu kemudian berkata lagi, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus bingung. Apa maksudnya ya? Sementara itu, orang yang dari kota Kaisarea sudah datang di depan rumah, di bawah. Petrus kemudian mendengar suara itu lagi. Ada 3 orang yang datang mencari engkau. Bangunlah dan turunlah ke bawah. Berangkatlah bersama dengan mereka. Jangan ragu, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Apakah adik-adik merasa kebetulan orang suruhan Kornelius datang tepat setelah Petrus mendapatkan penglihatan itu? Tidak ya adik-adik. Allah sedang mempersiapkan Petrus agar dia bisa menerima undangan dari Kornelius. Allah selalu memegang kendali atas kejadian dalam hidup kita. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Petrus kemudian turun, dia menemui mereka. Mereka kemudian menceritakan maksud dari Pak Kornelius mengundang Petrus ke rumahnya. Karena Petrus sudah mendapatkan perintah dari Tuhan, maka Petrus pun ikut dengan mereka untuk bertemu dengan Kornelius. Selain Petrus, beberapa orang Yahudi yang ada di kota Yope juga ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, kita lihat sementara itu ya di kota Kaisarea, Kornelius bukan hanya diam-diam, dia ajak semua saudaranya, dia ajak teman-temannya, ayo ke rumahku, aku ada undang Rasul Petrus ke tempatku, ayo kita semua ikut. Wah, dan sampailah Petrus ke rumah Kornelius. Mereka keluar menyambut Petrus. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan Kornelius menceritakan kenapa ia bisa mengundang Petrus ke rumahnya. Karena ada suruhan dari malaikat yang menyuruhnya untuk mengajak Petrus ke rumahnya. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Kalau Tuhanlah yang menyuruh dia untuk bertemu Kornelius, berarti tidak ada yang kebetulan ya. Kemudian Petrus menceritakan mengenai apa? Menceritakan tentang Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang yang bukan Yahudi. Ya, kemudian Petrus berkata, "Ya, sekarang aku mengerti bahwa Allah adalah Tuhan untuk semuanya. Allah tidak membeda-bedakan orang. Yesus Kristus adalah Tuhan untuk semua orang." Ya, tentang dialah semua nabi yang di Alkitab bersaksi bahwa barang siapa, tentang dialah semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, waktu orang banyak itu mendengar pengajaran Petrus, Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka. Allah mau menyatakan bahwa Roh Kudus pun dicurahkan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu Petrus membaptis Kornelius beserta dengan keluarganya dan juga prajurit-prajuritnya. Ada sukacita besar di sana karena Tuhan menyatakan, memanggil juga bukan hanya orang Yahudi, tapi setiap orang yang ada di situ.
Dari cerita Alkitab hari ini kita belajar. Ada berbagai bangsa di dunia. Di Indonesia juga ada berbagai suku. Tapi kita lihat, Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun, dari suku manapun, yang takut akan Tuhan, Tuhan akan membenarkannya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk hanya satu orang, bukan hanya untuk satu suku, tapi untuk semua orang. Tuhan Yesus mau menyelamatkan bukan hanya bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, termasuk adik-adik, tause, dan semua orang yang ada di dunia ini. Dan bukan apa yang kalian makan atau dari suku mana kalian berasal, tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, kalau adik-adik lihat ya, teman-teman kalian mungkin berbeda-beda ya, bermacam-macam. Ada yang kulitnya tadi putih, kuning, hitam, coklat. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi Tuhan semua yang menciptakan kita semua. Kan Tuhan juga sayang kepada kita semua. Kita tidak boleh pilih-pilih adik-adik ya. Karena Tuhan mengasihi semua orang, kita juga harus mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita juga mau berteman dengan siapa saja. Dan kalau ada kesempatan, adik-adik ceritakan kepada teman-teman kalian kalau Tuhan Yesus juga mengasihi mereka dan juga menyelamatkan mereka. Seperti ayat hafalan yang kita pelajari hari ini. Kita belajar, hafalin bersama-sama ya. Wahyu 5 ayat 9b. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ulangi sekali lagi adik-adik ya. Wahyu 5 ayat 9b. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sekali lagi, tadi ada yang salah ya. Wahyu 5 ayat 9b. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan memanggil kami, Tuhan menyelamatkan kami. Kami berterima kasih Tuhan, walaupun kami juga bukan orang Yahudi, tapi Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga boleh menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Di sekitar kami juga Tuhan, banyak anak-anak yang berbeda dengan kami, baik suku, tapi biarlah kami juga boleh mengasihi mereka, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami dan juga semua anak-anak yang ada di dunia ini. Kami menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, kira Tuhan yang boleh pakai masing-masing dari kami, agar kami sungguh menjadi alat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan ya Lose. Nah adik-adik, ada satu pujian yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir dalam setiap hidup kita. Entah itu ketika kita sedang senang, ketika kita sedang susah, kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Yuk adik-adik, dengan bangkit berdiri kita mau menaikkan pujian ini. Kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, kita mau berdoa ya, kita bersyukur untuk Tuhan yang sudah memimpin ibadah ini. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena sudah memimpin kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan sudah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Sudah Tuhan izinkan kami bernyanyi bagi Tuhan, bersukacita bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami jadi anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan lebih dalam, menjadi anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk memberi hidup kami dengan sungguh-sungguh kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini udah selesai ya Elsa. Iya. Adik-adik ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita bertemu lagi di sekolah minggu-minggu depan. Bye-bye. See you adik-adik.
besar Tuhan Allah. Who is that man? I want to shake his hand for you and he doesn't want you already. Pak, terima kasih Tuhan, peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Happy birthday Sunday School, kay Yesus. God bless